memang ada di dalam Islam itu yang namanya tahdzir, yaitu ada orang yang menyimpang, pemikirannya menyimpang, kemudian ada orang tampil untuk menjelaskan kesalahannya kepada umat supaya umat tahu tidak terjebak dengan kesesatan dia. Saya tidak mengingkari itu aja, tahdzir itu ada. Tapi prakteknya kalau tidak didukung dengan ilmu yang matang akan menjadi salah kaprah. Nah, sebagian orang mentahdzir orang lain itu dalam permasalahan-permasalahan yang mukhtalafun fihi, seperti sholat mayit gaib tadi, yang ada kemungkinan saudara lain itu, saudara kita yang lain itu menepati sunnah juga, mengikuti sunnah. Nah, walaupun tidak sama dengan kita. Jadi kita punya pendapat A, saudara kita punya pendapat B. A dan B ini merujuk ke satu hadis dan ada kemungkinan benar. Nah, itu sudah disikapi sesat, menyimpang, manhajnya diragukan, terus muncullah tahdzir. Ini kalau sampai seperti ini, ayo ini salah kaprah seperti ini. Sekali lagi, tahdzir itu ada di dalam Islam dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari an-nasihah lil ummah, menasihati umat supaya umat tidak terjerumus yakni ke dalam pemikiran sesat. Tapi untuk memutuskan ini berpemikiran sesat, ini manhajnya menyimpang, itu perlu berpikir 1000 kali ya ikhwah. Nah, tidak gampang, tidak serampangan orang menuduh orang lain apa? Ini berpemahaman menyimpang, karena bisa jadi ya ini perbedaan yang ada di antara kita. Nah, sesama ahlu sunnah wal jamaah itu perbedaan yang sifatnya kayak sholat mayit gaib tadi, sama-sama merujuk kepada satu hadis, sama-sama berniat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan juga Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Al-Mustawrid, dari sahabat Al-Mustawrid Ibnu Shaddad. Nah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala birojulin muslimin aklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam wa man kusya thauban birojulin muslimin fa innallaha yaksuhu mithlahu min jahannam wa man qama birojulin maqama sum'atin wariya'in fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin wariya'in yaumal qiyamah." Siapa yang memakan sesuatu dengan cara menghabisi saudara muslimnya, maka Allah akan berikan dia makan dengan jahanam. Allah akan berikan dia nanti pada hari kiamat makanan dari neraka jahanam. Bisa dipahami maksudnya ini? Man akala birojulin muslim, siapa yang cari makan tapi caranya itu dengan menjatuhkan saudara muslimnya yang lainnya. Nah, jadi dia berpenampilan seolah-olah apa? Menasihati umat, memperingatkan umat, peduli dengan manhaj, tapi sebenarnya niat dia bukan itu. Nah, ada dunia di balik itu. Maka orang-orang yang semacam ini terancam dengan hadis yang kita sebutkan ini tadi. Waman kusya thauban birojulin muslim fa innallaha yaksuhu mithlahu min jahannam. Dan siapa yang mendapatkan pakaian atau cari pakaian dengan cara menghabisi saudara muslimnya, dia punya pemasukan harta, nah dia cari makan, cari rezeki, tapi caranya adalah dengan menghabisi saudara muslimnya, menyebarkan aibnya, nah membuka pemikiran-pemikirannya yang menurut dia menyimpang, menurut dia dalam tanda kutip menurut dia menyimpang. Waman qama birojulin maqama sum'ah, dan siapa yang tajassus, perhatian, cari-cari kesalahan orang dalam rangka sum'ah dan riya, maka Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat sebagai golongan orang-orang yang riya dan sum'ah pada hari kiamat. Maksudnya apa ayol ikhwah? Man qama birojulin muslimin maqama sum'atin wariya. Jadi dia itu
perhatiannya, waktunya, tenaganya dia curahkan untuk memata-matai, untuk mencari-cari kesalahan seorang muslim. Nah, biasanya yang dicari-cari kesalahannya ini bukan orang awam, bukan orang biasa ya ikhwan. Nah, tentunya adalah orang yang berilmu, dicari-cari kesalahannya. Nah, tapi maksud dia itu bukan lillahi ta'ala. Maksud dia adalah riya wa sum'ah. Bagaimana dia berniat riya dan sum'ah dengan mencari-cari aib seorang yang berilmu? Ya, dia cari kesalahannya. Nah, dia cari kesalahannya riyaan supaya dia itu dipuji oleh orang lain dan dikatakan bahwasanya dia peduli agama. Dia penyayang kepada umat. Dia tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dia menjalankan yakni syariat tahdzir dengan baik. Dia peduli manhaj. Tujuannya itu ya. Tujuannya bukan untuk yakni menasihati umat, untuk kebaikan umat, tapi tujuannya adalah riya, sum'ah. Nah, qamallahu fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin riya'an yaumal qiyamah. Allah akan yakni menghukumi dia nanti pada hari kiamat, menyikapi dia sebagai seorang yang riya, sebagai orang yang sum'ah. Dan riya dan sum'ah ayol ikhwas, bagaimana kita pernah mendengar hadis tentangnya. Nah, akhwafu ma akhafu alaikum min masihid dajjal asyirkul asghar. Sesuatu yang sangat aku takutkan melebihi fitnah masih dajjal adalah asyirkul asghar. Ketika ditanya apa itu syirik asghar ya Rasulullah, ar-riya. Nah, orang berbuat riya.